Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan segala urusan hamba-Nya. Tiada satupun ilmu kecuali miliknya, dan tiada satupun kejadian kecuali terjadi atas izinnya. Segala puji hanya miliknya yang dengan penuh cinta menciptakan, menghidupkan, dan menghadirkan kita ke dunia ini. Tiada satupun cinta yang lebih besar melebihi cinta Allah kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, manusia yang begitu mencintai umatnya, manusia yang menjadi cahaya dan rahmat bagi seluruh alam, Rasulullah Muhammad SAW. Bismillah, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati, kultum ini dihadirkan sebagai upaya memberikan rasa sadar terhadap kita semua, terutama terhadap diri saya pribadi untuk lebih taat pada peraturan. Teman-teman, kehidupan itu tak pernah terlepas pada peraturan. Kenapa? Karena peraturan adalah hal yang memudahkan kita pada keselamatan. Karena peraturan adalah hal yang membawa kita pada keselamatan, supaya kita tetap berada pada jalan yang benar. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang suka melanggar peraturan? Apakah hidup mereka tidak ingin selamat? Bahkan dulu saya adalah orang yang termasuk yang mengatakan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sebagai penyuka kebebasan, saya ngerasa gak cocok dengan peraturan. Sebab saya merasa lebih tahu apa yang saya inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Bagi saya, peraturan itu hanya diperuntukkan bagi manusia-manusia yang gak tahu apa yang harus diperbuat dalam hidupnya. Karena berbicara mengenai manusia adalah berbicara mengenai kompleksitas, di mana seorang manusia yang kita nilai buruk pasti memiliki sisi baik dalam dirinya. Pun seorang yang kita nilai baik belum tentu memiliki sisi buruk dalam perilakunya. Uniknya, sisi baik dan buruk ini dapat secara ekstern muncul bergantian dalam rentang waktu yang bisa dikatakan hampir bersamaan. Seperti saya, pada waktu melakukan pelanggaran, pada waktu yang bersamaan sebenarnya saya terombang-ambing dalam ketidakpuasan. Mungkin sebenarnya kebebasan telah menjebak saya dalam perangkap keangkuhan, menjadikan diri sok tahu menghadap kehidupan. Lalu saya berpikir, andaikan semua manusia mau menyerahkan aturan kehidupannya kepada kekuatan yang maha tahu, bukankah nanti lebih mudah baginya mengambil pilihan yang benar dan meninggalkan yang salah? Dari sini saya jadi sadar bahwa hidup itu sama membutuhkan aturan meskipun kita memiliki pilihan. Kalau ada pilihan jalan yang akhirnya bisa kita ketahui mana jalan yang kita pilih, jalan yang menyelamatkan kita, jalan yang berbahaya, atau jalan yang tidak jelas akhirnya. Pasti jelas, jawaban kita adalah yang menyelamatkan kita. Teman-teman sadar gak sih? Mau kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pasti di sana kita menemukan peraturan. Contoh misalnya di sekolah, ada peraturan dilarang terlambat. Supaya apa? Supaya kita lebih disiplin. Di masyarakat, dilarang ngomong-ngomong gak jelas. Supaya apa? Supaya kita gak masuk ke dalam pergaulan bebas. Bahkan di jalan raya juga ada kan peraturan lalu lintas. Kayak lampu merah harus berhenti supaya apa? Supaya kita bertahan, supaya selamat. Nah gitu teman-teman. Semua itu kan sejatinya untuk kebaikan kita. Jangankan tempat, hidup kita juga diatur. Apa aturan hidup kita? Yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu peraturan Allah untuk semua manusia. Seperti yang kita ketahui, awalan huruf dalam Al-Quran itu apa teman-teman? Bakanya. Nah, akhirnya itu apa? Singkatnya. Nah teman-teman, kalau misalnya begitu jadinya balas itu artinya cukup. Berarti Al-Quran itu cukup untuk kita, untuk hidup kita. Makanya Al-Quran sering dijadikan sebagai pedoman untuk segala aspek kehidupan. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk jadi pedoman hidup kita, aturan kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita. Dengan Al-Quran, hidup kita akan mudah. Dengan Al-Quran, hidup kita akan lebih terarah. Kenapa harus terarah? Balik lagi teman-teman, supaya kita selamat nantinya. Maka usahakanlah untuk taat pada peraturan.
Gak ada yang rugi kok ketika kita patuh dan taat pada peraturan. Sebab semua untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Maka dari itu, selagi masih muda, yuk sama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam beribadah. Salah dirimu untuk taat walau berat, karena jika kau tua, kau hanya mau tapi tak mampu. Sekian dari saya, semoga ada pelajaran yang dapat diambil. Besar harapan saya untuk kalian semua supaya tidak mencontoh apa yang telah saya lakukan, dan besar pula harapan saya terkait keikhlasan hati para jiwa-jiwa yang tersakiti dan sangat kecewa untuk memaafkan semua perilaku saya selama di sini. Semoga kita semua masih tetap semangat untuk berusaha membenahi dan memperbaiki diri terus-menerus tanpa henti. Sekali lagi maaf dan terima kasih. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.